Dayat L berusia 25 tahun 1 hari. 1 hari. Anak kemarin sore Anak kemarin sore. dan berani maju ke DPD RI. Apa modal Anda? Hari ini kita modal restu orang tua dan modal bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami podcast Radara Banjarmasin, paling paham soal Banua. Penonton setia channel YouTube Radara Banjarmasin, seperti yang memang kita ketahui bersama bahwasanya hampir 60% pemilih muda mendominasi pada pemilu 2024 nanti di Indonesia. Nah, tidak sedikit pula anak muda yang kemudian memberanikan diri untuk mencalonkan diri di setiap daerahnya masing-masing. Namun, anak muda yang berani mencalonkan diri untuk mencapai level tertinggi yaitu tingkatan RI mungkin bisa hanya dihitung dengan jari. Nah, salah satunya adalah Muhammad Hidayatullah yang kita undang pada podcast Radar Banjarmasin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Khair alhamdulillah. Bahasa Arabnya. Khair. Santai aja. Dayat L ya. Dayat L kalau kerap dipanggilnya. Dayat L itu nama beken. Nama beken. Kata orang Jakarta gitu. Iya. Nama panggung lah kan. Nama panggung. Iya. Dan itu yang paling dikenal di medsos lah. Bukan hanya medsos tapi dunia maya. Dunia maya dan juga pertemanan sehari-hari. Pertemanan sehari-hari. Dayat L, kalau tidak salah baru berusia sekitar 24 tahun ya. Ya. Kemarin udah 25. Udah 25. 1 hari kemudian. 1 hari kemudian. Berarti ini 25 tahun 1 hari. 25 tahun 1 hari. Kalau tidak salah satu-satunya mungkin ya caleg yang termuda se-Indonesia ya. Insya Allah kalau nggak salah data kita adalah salah satu-satunya caleg termuda Indonesia yang insya Allah akan mewakili Kalimantan Selatan. Dayat L berusia 25 tahun 1 hari. 1 hari. Anak kemarin sore Anak kemarin sore. dan berani maju ke DPD RI. Apa modal Anda? Hari ini kita modal restu orang tua dan modal bismillah. Nah, gitu kan. Artinya dari restu guru-guru juga mengizinkan dan mengikhtiarkan kami bersama ini untuk maju, tentu dengan harapan yang baik, dengan latar belakang kita ini adalah anak yatim dari kecil. Artinya mahasiswa yang tidak mampu dulu, yang dapat beasiswa bidik misi, tentu di hari ini kami menuai dalam perspektif keputusasaan dalam politik gitu kan. Artinya hari ini kami membuktikan bahwa tidak ada keputusasaan dalam politik, dan hari ini juga kami membuktikan bahwa yang ditertawakan dulu hari ini berani maju seperti itu. Jadi dulu korban bullying juga ya? Kalau nggak salah ya bener ya gitu. Orang setampan ini kan jadi korban bullying juga. Enggak kan, kayak dulu kita ini hitam juga. Alhamdulillah berkatnya di rumah terus kan, waktu kuliah ngerjain tugas, alhamdulillah ada perubahan signifikan sedikit. Anak rumahan ya. Anak depan sedikit, kalau tugas ada. Ya bismillah lah. Ya bismillah. Keputusan untuk maju itu sejak kapan itu mungkin sudah dicita-citakannya sejak kapan nih mau berkontestasi di politik? Sebenarnya dari tahun 2019 kita udah mencita-citakan diri bagaimana nanti ikut dalam kontestasi demokrasi di tahun 2024.
Karena 2019 kemarin di waktu kita lagi fokus skripsi, kita lihat-lihat baliho-baliho orang, kita selawatin gitu kan. Semoga saja bisa ada rezekinya. Minimal pasang baliho ya. Paling bisa ikut juga seperti ini kan untuk berkontribusi baik untuk Banua. Kita melihat tidak ada pernah keterwakilan dari anak muda di Senator Indonesia dan juga di DPD RI ini. Di hari ini kami melihat bahwa kemarin itu ada yang anak muda ikut tapi belum rezekinya, dan di hari ini kami bisa ikut lagi. Semoga saja dengan signifikannya dari pemilih pemula di saat ini dalam survei 60% di Indonesia ada pemilih pemula dan milenial ini. Ini membuat angin segar bagi kami, yang insya Allah ini membuat semangat bagi kami juga untuk ikut berkontribusi dan bisa berbuat baik, memberikan kebijakan-kebijakan baik nantinya untuk Banua seperti itu. Kalau boleh tahu, selain itu, ini kan tadi modalnya restu orang tua sama dukungan teman-teman ya. Tapi ini kan tentunya perlu keberanian ya. Perlu keberanian dan seperti yang kita tahu, keberanian dan cuan ya. Ya kan? Iya. Nah, sementara yang dihadapi ini adalah para senior-senior yang sudah mengulang-ulang buana, sudah berkali-kali terpilih dan duduk. Keberanian Anda untuk mencalonkan diri itu selain restu tadi itu apa ya? Sebenarnya dari keberanian itu ada dari kata keyakinan. Nah, dari keyakinan inilah yang kami tekadkan bahwa khidmat kami dalam bertekad ini terus kami buktikan. Salah satunya adalah terus berani, terus berikhtiar. Sebagaimana kemarin-kemarin itu mencari KTP untuk dukungan. Alhamdulillah orang-orang malah yang memberikan KTP ke kami dan berharap banyak terhadap kami untuk ada regenerasi baru buat di DPD RI, mengharapkan ada wajah baru dan juga mengharapkan ada rasa baru, nah gitu kan, agar bisa terlihat nantinya lebih jauh dan sedemikian rupa. Tentu dengan harapan inilah keberanian itu muncul di niat dan hati kami ini. Tentu dengan hari ini juga kami meyakini bahwa program-program yang ada, kinerja-kinerja yang ada di senator yang sudah ada ini itu luar biasa baik. Kami meyakini itu dan tentu kami juga berharap ke depan terus lebih baik. Insya Allah dengan adanya anak muda semuanya bisa berkolaborasi, semuanya bisa bersinergi seperti itu. Nah, itu tadi modal dan keberanian yang mungkin datang dari hati ya. Yeah. Datang dari hati dan dari keyakinan. Kalau untuk modal secara fisik, finansial, ya salah satunya itulah. Yeah. Mungkin ya bukan cuma finansial ya, tapi popularitas mungkin atau ruang lingkup pertemanan dan lain sebagainya yang mungkin bisa membuat keyakinan itu lebih mantap itu. Kalau di hari ini kami percaya diri karena di usia muda tentu dengan meleknya terhadap sosial media, dan kami juga berlatar belakang dari influencer. Tentu dengan di hari ini kami cukup aktif di sosial media, memberikan dampak positif di sosial media, memberitahukan bagaimana edukasi tentang politik yang baik seperti itu kan. Tentu dengan memanfaatkan dari sosial media, ada TikTok, Instagram dan lain-lain. Kita melihat heporia dari politik 2024 ini cukup cukup unik. Iya, unik. Selain cukup unik juga di hari ini kami melihat bahwa di Heporia 24 ini cukup tegang juga kan. Yeah. Artinya di tahun pergantian presiden dan lain-lain. Artinya di sini juga kami mengharapkan ada generasi baru juga di DPD RI. Nah, sebagai modal fisik di sosial media dengan latar belakang kita aktif di sosial media, tentu di hari ini kami terus berupaya sedemikian rupa bisa menjadikan keterwakilan dari semua golongan, bukan hanya dari golongan muda saja seperti itu. Kalau untuk dari segi pengalaman, apakah sebelumnya pernah atau pas saat kuliah atau gimana pernah menjadi tim pemenangan atau apa itu untuk soalnya kan kalau langsung terjun bebas sama sekali bisa-bisa nanti terjun bebas, kan? Pasti ada pengalaman apalah gitu kan, minimal ya pemilihan presiden BEM di kampus. Kalau pengalaman tentu dengan otodidak juga ya Kak ya. Tentu di hari ini juga kami terus belajar melihat bagaimana perkembangan politik di Banua ini.
dengan hemat berpikir kami yang kira-kira masih kurang, masih banyak belajar. Kami di tahun 2020 kemarin waktu pilkada itu ikut serta juga dalam salah satu daerah menjadi tim kreatif atau kemarin itu kan, artinya banyak belajar juga bagaimana terjun di lapangan, bagaimana suasana di lapangan, bagaimana kondisi di lapangan. Mungkin kalau bicara itu masih segelintir ilmu yang belum bisa kita dapatkan besar dalam pertempuran yang kira-kira ini sangat besar bagi saya. Dan kakak pun melihat kan bagaimana pertempuran ini, melihat dari pertahanan yang jadi berkali-kali, dan kami ini siapa Dayat gitu kan, siapa beraninya Dayat, siapa latar belakangnya seperti itu. Artinya kemarin berani ini kami memberikan apa namanya ya, pembelajaran bagaimana tanpa ada uang, tanpa ada kayak orang belakang dan lain-lain, coba aja jadi. Siapa tahu di hari ini kami bisa jadi, ini menjadikan pembelajaran baik, edukasi baik buat masyarakat. Bagi pemuda-pemuda lain untuk berani maju. Makanya dengan tagline kami, muda kreatif menginspirasi. Artinya dari muda, kreativitas itu kita timbulkan, menginspirasi untuk menjadikan contoh-contoh bagi yang lain, asal kegiatan dengan positif seperti itu. Iya. Kalau untuk ini kan masih memasuki tahapan yang belum ditetapkan calon tetap ya. Kalau untuk jaringan-jaringan atau misalkan seperti ke belusukan itu sudah dilakukan. Kalau turun-turun ke lapangan, akses sosial dan lain-lain, itu kami udah menjalankan di tahun-tahun kemarin. Beranjak kita dari kuliah pun kita udah mulai akses sosial dulu. Namanya Mostri Project Indonesia. Kita dulu di tahun 2017 kalau nggak salah itu kita ada safari bagi akses sosial itu Sekalsel, terus selanjutnya itu kami dapat dukungan kemarin itu dari salah satu perusahaan itu dari berupa CSR untuk merenovasi makam Datuk Suban Tapin waktu itu. Itu lagi booming-boomingnya kemarin, sampai TV nasional pun kemarin meliput juga kan kami. Terus kami membuat pernah acara di Marga Pancasila itu waktu Mostly Project Indonesia itu buat disabilitas berkarya. Jadi kita bikinkan aksi-aksi bagaimana disabilitas itu kita sama seperti itu kan. Kita itu dilahirkan sama dan lain-lain. Hanya saja karya-karya kita yang membuat kita harus membuat perbedaan-perbedaan yang kira-kira harus bisa bikin karya yang baik. Terus kami juga di hari ini adalah Ketua Ikatan Nananggaluh Kalimantan Selatan kan. Artinya dengan di hari ini juga bidang pariwisata, bidang budaya kami cukup intens untuk masalah pariwisataan dan budaya. Pelestarian. Iya. Dan juga kalau masalah yang di turun lapangan dan lain-lain, kalaunya kita cek aja di jejak rekam kita pasti ikut terus masalah akses sosial seperti itu. Cuma jaranglah kita terlalu update untuk masalah seperti itu. Kita menjaga dari memanusiakan manusia dan lain-lain. Mas saya kalaunya ada bantuan sosial kita foto-foto terus. Ya. Mungkin saja kan seperti ini manusia Allah Maha tahu, tapi manusia harus beritahu. Tapi kadang kala aja kan jangan sampai terus kita memberikan pengakuan-pengakuan yang kira-kira harus kita diakui orang lain seperti itu. Biarkan saja orang mengakui seperti itu. Dayat, seberapa yakin bisa menggait pemilih-pemilih pemuda dan pemula mungkin milenial lah? Kalau secara berpikir ikhtiar kami di hari ini, keyakinan kami tentu sangat yakin. Bagaimana ini adalah doa bagi kami melihat dari 60% dari pemilih pemula dan milenial dengan wajah baru kami ini yang ada unik kan. Artinya di 9 orang calon ini semuanya ini senior-senior semua dan ada salah satu unik ikut-ikutan pakai peci gitu kan, ada tanda locknya dan lain-lain. Bagaimana kami punya tagline-nya salam cinta dan lain-lain. Artinya di hari ini membuat keyakinan kami jika kalau rezeki Allah memberikan di sini, kami sangat yakin di sini. Kalau doa-doa para guru, para habaib dan lain-lain ini harus diyakini. Insya Allah ini kami yakini, insya Allah kami yakin seperti itu. Insya Allah dijalani. Ya. Kalau bicara masalah anak muda ya, anak muda, tidak banyak anak muda yang saat ini itu berani atau memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Karena di hari ini kami tidak bisa untuk berdiri sendiri.
kami tidak bisa untuk bekerja sendiri. Kami butuh tangan-tangan dari teman-teman semua. Kami perlu kolaborasi dengan teman-teman semua. Kami perlu sinergi teman-teman semua. Terkhusus untuk anak muda dan tak luput dari semua golongan seperti itu. Artinya himbauan ini, ayo sama-sama kita hadirkan anak muda agar nantinya anak-anak dari orang tua itu bisa merasakan nantinya anaknya bisa maju juga seperti yang contoh seperti ini. Seperti itu. Pasti semua ini kan kita nanti punya anak. Kita nggak mau anak-anak kita terhambat prestasinya, terhambat cita-citanya dari segelintir pikiran-pikiran yang kira-kira menghambat cita-cita itu. Nah, di hari ini kita sama-sama buka pikiran kita, sama-sama kita buktikan bahwa anak muda bisa, dan saya ini latar belakang dari anak yatim dari kecil ini bisa buktikan, tentu saja dengan orang-orang lain bisa juga membuktikan seperti itu. Tapi tentunya bukan cuma anak muda kan ya, sasarannya. Semua golongan. Semua golongan. Ya, Dayat El cinta semua golongan. Iya. Cuma memang anak muda jadi prioritas lah kan ya, karena lebih bisa membangun komunikasi bersama-sama. Lebih lincah lah kayaknya. Iya, lebih lincah. Sekarang itu harus kita akui banyak anak-anak muda yang mungkin bisa dikatakan apatis ya. Apatis terhadap politik, terhadap pemerintahan. Nah, bagaimana cara meyakinkan mereka, pemuda-pemuda itu untuk ayolah, come on, jangan apatis lah, ya setidaknya turut membangun benua dengan menyalurkan hak suara. Sebenarnya itu perlu dengan waktu seperti itu kan, artinya dengan sosialisasi kita juga bagaimana nanti menghadirkan pemilu itu orang-orang pada semangat gitu kan. Makanya di setiap hari ini kami terus menggelorakan bagaimana nantinya di 2024 itu pemilu asik. Seperti itu, artinya bagaimana nanti berbondong-bondong maupun muda maupun tua maupun semua golongan itu menjadikan pemilu ini pemilu yang bahagia, pemilu dengan cinta, pemilu dengan semangat. Artinya di hari itulah kemajuan-kemajuan dari daerah negara kita ini akan berkembang, ditentukan di satu suara yang sangat berharga itu. Seperti itu. Dan ya, menarik. Dan itu juga salah satunya kan dengan memberikan itu tadi ya, bahagia ya, dengan cinta. Pemilu bahagia. Ya, pemilu bahagia dengan cinta. Ya, salam cinta. Salam cinta. Dan itu juga gaya-gaya kampanye yang apa itu yang jarang ya ditemui. Karena itu sasarannya adalah global. Artinya di hari ini kami anak muda akan pasti berbeda kalau masalah kampanye dan lain-lain. Meskipun ini adalah waktu yang belum ditentukan untuk kampanye karena kami ini belum dinyatakan sebagai daftar calon tetap. Yeah. Artinya kalaunya sosialisasi itu diperbolehkan. Untuk berkampanye itu tidak. Artinya masih kan dengan batas-batas wajar seperti itu. Makanya ini kan sebelum didaftarkan jadi calon tetap kan kita kejar tayang dulu. Iya, kita sosialisasikan. Tentu di hari ini kami terus mengupayakan nanti bagaimana pemilu itu bahagia, pemilu itu dengan cinta. Sebab kalau ingat cinta pasti ingat Dayat El seperti itu. Kalau banyak yang mencintai, banyak kasih sayang gitu. Oke, Dayat El, terima kasih atas waktunya sudah berhadir di sini. Semoga apa yang dicita-citakan menemukan jalan yang terang. Amin.